Oke, selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlandianus Darmo di Angkatan 2 LPTK Universitas Nusa Cendana. Hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan melakukan kegiatan belajar mengajar secara luring bersama siswa-siswi kelas 10 IPA pada SMA Swasta Katolik Santo Arnoldus Mukun. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Oke, baik, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Kabarnya baik? Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, saya akan mengecek kehadiran dari kalian semua ketua kelas. Apakah hadir semua? Hadir semua ya? Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kita semua dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita dengan doa. Saya minta kita semua untuk berdiri. Silakan. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa di ibadah. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Vivi yang sudah menghantar kita dalam doa untuk membuka kegiatan pelajaran kita pada hari ini. Kalian masih ingat pelajaran kita kali lalu? Masih. Kali lalu kita belajar tentang apa? Virus ya? Apa itu virus? Virus adalah agen penyebab penyakit. Virus adalah agen penyebab penyakit. Penyakit pada apa? Pada manusia. Apalagi? Pada hewan. Apalagi? Pada tumbuhan. Apa perbedaan antara virus dengan bakteri? Ya. Kalau bakteri disebut sebagai makhluk hidup, sedangkan virus bukan atau tidak termasuk makhluk hidup. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Sebelum kita masuk pada topik pembelajaran kita hari ini, saya akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian perhatikan.
Oke. Jadi itu tadi Yakult, ya? Yakult. Jadi dalam video itu tadi ditayangkan Yakult. Kemudian ketika dibuka, mereka ambil Yakult itu dari dalam kotaknya itu pakai pipet. Setelah itu mereka letakkan itu di atas kaca, ya toh? Setelah itu mereka letakkan di atas kaca. Setelah letakkan di atas kaca, kemudian ditutup lagi, kemudian diamati di bawah mikroskop. Apa tujuannya itu? Supaya nanti mereka bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika diteliti tadi di bawah mikroskop, kira-kira menurut kalian apa yang ada di dalamnya itu? Bakteri. Jadi ini mulai sudah mereka melihat ada pergerakan bakteri yang ada di dalam minumannya. Ada bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult. Anda bisa perhatikan ketika pembesaran demi pembesaran dilakukan, sudah mulai muncul ada mikroorganisme yang bergerak di dalam minuman Yakult tersebut yang dinamakan apa tadi? Bakteri. Oke, setelah kalian menonton video ini, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan. Setelah kalian menonton video ini tadi mungkin ada pertanyaan. Silakan. Oke, silakan. Apa manfaat dari bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult tersebut bagi tubuh manusia? Apa manfaat bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult? Tadi ada banyak bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult. Apa manfaatnya bagi tubuh manusia? Silakan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Salah satu bakteri yang terdapat dalam Yakult yaitu Lactobacillus casei yang berperan untuk melawan bakteri-bakteri jahat dalam tubuh dan juga berguna untuk mengatasi radang usus, diare, sembelit, dan gangguan perut lainnya. Ya, itu jawabannya. Ada lagi yang mau memberikan pertanyaan? Apa nama bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult? Apa nama bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult? Tadi ada miliaran bakteri, ya? Ada begitu banyak bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult. Apa nama bakteri yang terdapat di dalam minuman Yakult? Siapa yang tahu? Oke, Putra, silakan. Nama bakteri yang terdapat dalam minuman Yakult salah satunya Lactobacillus casei. Salah satunya itu adalah Lactobacillus casei. Lactobacillus casei. Oke. Jadi berkaitan dengan video yang kalian sudah nonton itu, kalau Anda pernah pergi ke kota, pergi ke swalayan, Anda harus sekali juga mengkonsumsi yang namanya Yakult. Ada yang pernah minum Yakult kan? Ada. Karena minuman Yakult itu baik bagi kesehatan, bisa melawan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh itu bisa dilawan oleh bakteri-bakteri yang terdapat di dalam minumannya Yakult. Jadi kalau misalnya ke kota, kalau haus sesekali coba minum Yakult. Bisa ya? Bisa. Oke. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang Kingdo Monera. Jadi materi kita hari ini tentang Kingdo Monera. Topik pembelajaran kita hari ini adalah tentang Kingdo Monera yang terdiri dari Arhabacteria dan Eubacteria. Arhabacteria dan Eubacteria. Ini KD dan IPK, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Ini tujuan pembelajaran untuk kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Sebelum kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik itu sebentar, Anda coba perhatikan di bagian stimulasi itu ada sebuah video. Silakan perhatikan. Ini dasar pengelompokannya. Bentuk, jumlah dan letak flagel, kebutuhan oksigen, karakteristik, cara memperoleh makanan.
Setelah kalian sudah menonton video itu tadi, silakan kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan sebentar di dalam kelompok kalian masing-masing. Bisa ya? Bisa? Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja peserta didik LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing. Bisa ya? Bisa ya? Bisa. Ini untuk kelompok 3. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1. Baik, setelah kalian sudah mendapatkan KPD itu, silakan kalian mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD tersebut. Langkah-langkah kerjanya ada semua di situ. Jadi sekarang silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut di dalam kelompok kalian masing-masing. Oke, setelah kalian sudah berdiskusi di dalam kelompok kalian masing-masing tadi berkaitan dengan LKPD tersebut, maka saatnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kalian semua. Jadi yang akan menyampaikan hasil diskusinya silakan maju ke depan untuk menyampaikan pemaparan hasil diskusi. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 3 yang pertama. Selamat pagi untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon perhatiannya. Pertanyaan pertama, jelaskan ciri-ciri umum pada Monera di bawah ini. Ciri-ciri umum pada Monera terdiri dari mikroskopis, uniseluler, prokaryotik, dan patogen. Mikroskopis yaitu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi bisa diamati menggunakan mikroskop. Uniseluler tersusun atas satu sel atau satu sel saja. Prokaryotik, sel yang belum memiliki membran inti. Patogen dapat menghantarkan penyakit. Pertanyaan yang kedua, gambarlah bentuk-bentuk bakteri di bawah ini. Bakteri-bakteri tersebut terdiri dari Coccus, Bacillus, dan Shigella. Coccus terdiri dari Monococcus, Diplococcus, dan Tetracoccus, Streptococcus, Sarcina, dan Staphylococcus. Gambar dari Monococcus seperti ini. Gambar dari Diplococcus seperti ini. Gambar dari Tetracoccus seperti ini. Gambar dari Streptococcus seperti ini. Gambar dari Sarcina
Streptobacillus. Gambar dari monobacillus ini, gambar dari diplobacillus seperti ini, dan gambar dari streptobacillus. Yang ketiga spirilla. Spirilla terdiri dari spiral, spiroseta, dan vibrio. Gambar spiral seperti ini, gambar dari spiroseta. Seperti ini, dan gambar dari vibrio. Seperti ini. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami yang telah kami paparkan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Pertanyaan pertama, bagaimana peran bakteri bagi kehidupan manusia? Saya akan memberikan kesempatan kepada teman sekelompok saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ada dua peran bakteri bagi manusia, yaitu peran yang menguntungkan dan peran yang merugikan. Peran yang merugikan menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, sedangkan peran yang menguntungkan berguna dalam bidang kesehatan, bidang pengolahan makanan, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan lagi? Di sini saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara bakteri berkembang biak? Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu pertukaran materi genetik dari reproduksi aksesuar. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu, reproduksi aksesuar dilakukan dengan cara pembelahan genet. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah bakteri termasuk makhluk hidup? Iya, bakteri termasuk makhluk hidup prokaryotik yang dapat melakukan proses hidup di mana saja. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi untuk kita semua. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Terima kasih banyak kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, jelaskan ciri-ciri umum pada Monera di bawah ini. Jawaban yang pertama, mikroskopis. Tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang, tapi bisa diamati menggunakan mikroskop. Yang kedua, uniseluler. Tersusun atas satu sel atau satu sel saja. Yang ketiga, prokaryotik. Sel yang belum memiliki membran inti. Yang keempat, patogen. Dapat menghantarkan penyakit. Pertanyaan yang kedua, istilah pernyataan di bawah ini. Gambarlah bentuk-bentuk bakteri di bawah ini. Monofokus. Yang pertama, monobacil. Yang kedua, diplobacil.
Pertanyaan yang ketiga. Isilah kolom di gambar ini dan kelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi tambahan serta deskripsikan. Yang pertama, gambar A. Keterangan dinding sel dan kapsul. Fungsi pelindung dan pembentuk tubuh. Gambar C. Keterangan ribosom. Fungsi sintesis protein. Gambar D. Keterangan nukleoid. Fungsi materi genetik tidak tergulung yang bertindak sebagai inti pengatur kegiatan sel. Gambar E. Plasmid. Fungsi materi genetik tambahan yang berfungsi sebagai inti pengatur reproduksi dan resistensi terhadap antibiotik. Gambar F. Keterangan sitoplasma. Fungsi cairan sel yang berfungsi melindungi dan membungkus organel-organel sel. Struktur tambahan. Gambar B. Keterangan flagel atau bulu cambuk. Fungsi sebagai alat pergerakan. Gambar G. Keterangan pili atau fibria atau bulu getah. Fungsi sebagai alat penghubung terjadinya reproduksi seksual dengan proses konjugasi. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apa yang terjadi jika bakteri tidak ada di alam? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh teman-teman sekelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang terjadi jika bakteri tidak ada di alam, bumi akan menjadi pembuangan sampah yang besar karena tidak ada yang mengurainya. Hewan dan tumbuhan yang berada di bumi akan mati karena penuh dengan sampah dan tidak adanya lingkungan yang bersih sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Pertanyaan dari teman-teman. Mengapa bakteri disebut prokariotik? Jawabannya, karena bakteri ini memiliki membran sel dan bakteri termasuk organisme uniseluler. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kita menuju ke kelompok 1 ya. Kita menuju ke kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan ciri-ciri umum Monera pada di bawah ini. Ciri-ciri umum Monera itu ada mikroskopis, uniseluler, prokariotik, dan patogen. Gambarlah bentuk-bentuk bakteri di bawah ini. Bentuk-bentuk bakteri itu ada Coccus, Bacille, dan Citrus. Yang pertama itu ada Coccus. Yang pertama ada Monococcus. Yang kedua ada Diplococcus. Yang ketiga, isilah kolom di gambar bakteri di bawah ini. Kemudian kelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi tambahan serta deskripsikan. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di dalam. Ini merupakan gambar dari struktur bakteri. Gambar A yang di bagian sini itu merupakan dinding sel dan kapsul, di mana fungsinya itu sebagai pelindung dan pembentuk tubuh. Kemudian yang berikut, gambar C, teman-teman bisa perhatikan, itu merupakan ribosom. Fungsinya itu untuk sintesis protein. Kemudian yang terakhir itu di gambar F, di sebelah sini, itu merupakan sitoplasma. Fungsinya cairan sel yang berfungsi melindungi dan membungkus organel-organel sel. Kemudian setelah ini ada struktur tambahan, ya, gambar B. Di sini itu merupakan flagel atau bulu cambuk. Fungsinya sebagai alat pergerakan dari bakteri tersebut. Kemudian gambar G di sebelah sini itu merupakan pili atau fimbria atau bulu getah. Fungsinya sebagai alat penghubung terjadinya reproduksi sosial seksual dengan proses
proses konjugasi. Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan terkait dengan hasil yang sudah kami diskusikan tadi. Saya berikan kesempatan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan seksual dan aseksual? Ya, teman-teman dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan reproduksi aseksual dan seksual. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual, yaitu dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari satu sel menjadi 2 sel. Yang kedua, reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual, bakteri bisa terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 2 cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transformasi. Transformasi yaitu masuknya DNA bebas ke dalam bakteri. Yang kedua, transduksi. Transduksi yaitu perpindahan materi genetik lewat perantara bakteriofage. Apakah jawabannya itu bisa diterima? Bisa. Mungkin dari teman-teman ada lagi? Ya, ada pertanyaan, apa fungsi sitoplasma pada bakteri? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi sitoplasma pada bakteri sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Mungkin ada lagi? Pada tahap transduksi, perpindahan materi genetik terjadi melalui perantaraan bakteri yofic. Apa yang dimaksudkan dengan bakteri yofic? Demikian hasil presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok. Terima kasih kepada kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah berdiskusi di dalam kelompok, kemudian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan, adakah di antara kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan tadi itu untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian? Oke, silakan dari kelompok 1. Kesimpulan dari hasil diskusi kami pada hari ini bahwa ciri-ciri umum daripada monera itu ada mikroskopis, uniseluler, prokaryotik, dan bersifat patogen. Kemudian bentuk-bentuknya itu ada kokus yang terdiri dari monokokus, diplokokus, dan tetrakokus. Kemudian ada juga yang bentuk basil, terdiri dari monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kemudian bentuk spirilia, ada spiral, spiroseta, dan vibrio. Struktur dari bakteri tersebut itu ada dinding sel, ribosom, nukleus, plasmid, dan sitoplasma. Dan proses reproduksi dari bakteri itu terdiri dari 2 macam, yaitu secara seksual dan secara seksual. Sekian. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi dari kita semua pada hari ini. Terima kasih, tepuk tangan. Setelah kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi di depan, itu berkaitan dengan yang pertama itu ciri-ciri daripada bakteri. Ada yang tadi mikroskopis, kemudian ada uniseluler, ada prokaryotik, dan bersifat patogen. Kemudian bentuk-bentuk daripada bakteri itu ada kokus bulat yang terdiri dari monokokus, diplokokus, streptokokus, dan staphylococcus. Kemudian ada basit,
ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Kemudian yang ketiga ada spiral, spirillum, spiroseta, dan vibrio, dan koma. Itu bentuk-bentuk daripada bakteri. Kemudian struktur tubuh daripada bakteri itu seperti yang sudah disampaikan tadi itu adalah ada struktur dasar dan ada struktur tambah. Struktur dasarnya itu terdiri dari dinding sel, kemudian ada kapsul, kemudian ada ribosom, ada sitoplasma. Kemudian struktur tambahannya itu ada berupa filin. Kemudian reproduksi daripada bakteri itu ada dua, ada reproduksi seksual dan juga reproduksi aseksual. Seksualnya itu dia dengan pembelahan biner. Kemudian aseksualnya itu melalui konjugasi, apalagi transformasi dan transduksi. Itu reproduksi daripada bakteri. Oke. Dengan demikian demikian saja hasil presentasi dari kalian. Sekarang silakan kalian kembali ke posisi duduk semua. Silakan. Untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran kita hari ini dan juga untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, maka sekarang saya akan membagikan soal. Silakan kerja. Oke, sekarang kumpul. Anak-anakku, setelah kita sudah melewati mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Sebelum kita menutup pelajaran kita, adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini? Ada? Ya, silakan. Silakan maju untuk memberikan kesimpulan terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, saya akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi, Arhabacteria itu merupakan kelompok bakteri purba yang pertama kali muncul di bumi. Habitatnya itu adalah di tempat yang ekstrim. Arhabacteria terdiri dari halofil ekstrim, termofil ekstrim, dan bakteri metana. Sedangkan Eubacteria merupakan kelompok bakteri modern. Ciri-cirinya dapat ditemukan di mana saja. Eubacteria bereproduksi secara seksual dan aseksual. Bentuk tubuh dari bakteri bervariasi, yaitu bentuk fokus, bentuk basil, dan bentuk spiral. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Agnes yang sudah memberikan kesimpulan terhadap materi kita pada hari ini. Bisa ya? Bisa ditangkap apa yang dia sampaikan berkaitan dengan kesimpulan? Bisa. Bisa. Baik, siapa yang bisa memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Setelah kami mempelajari materi hari ini, kami dapat memahami materi tentang karakteristik bakteri, struktur bakteri, serta pengelompokan bakteri melalui diskusi kelompok dan penjelasan dari guru. Silakan duduk. Terima kasih. Apakah benar? Benar. Kalian sudah memahami materi pelajaran kita hari ini? Sudah. Sudah? Sudah. Nanti apakah benar atau tidaknya itu nanti saya akan cek di lembar kerja kalian di soal evaluasi tadi ya. Ya, seperti itu. Oke? Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, saya ingin kembali menyampaikan sedikit berkaitan dengan
materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ini tadi Arhabakteria. Ini Arhabakteria itu merupakan kelompok bakteri apa tadi? Bakteri purba yang pertama kali muncul di bumi. Dibedakan menjadi tiga ya. Habitatnya ini di tempat-tempat yang ekstrim atau di tempat-tempat yang berbahaya. Pengelompokannya itu ada 3 macam. Ada metanogen, ada halofil ekstrim, kemudian ada termofil ekstrim. Kemudian itu adalah bakteria. Yang berikut eubakteria. Ini ciri-cirinya: dinding sel tersusun atas mukopolisakarida, kemudian membran sitoplasma, kemudian membentuk endospora untuk melindungi diri, kemudian ada yang bergerak dengan flagel, lalu mikroskopis, ya toh? Kemudian patogen atau bisa menimbulkan penyakit. Kemudian struktur tubuh daripada bakteri, ini struktur tubuhnya terdiri dari ada pili, ada kapsul, ada membran plasma, ada flagel, ada plasmid, ribosom, ada DNA, ada dinding sel. Lalu reproduksi bakteri itu ada 2 ya. Reproduksi bakteri itu ada 2. Ada reproduksi secara seksual dan ada pula reproduksi secara aseksual. Lalu bentuk bakteri seperti ini, ada yang bentuknya batang, kemudian ada yang bulat, ada yang bentuk batang, ada yang bentuknya bulat, kemudian ada yang spiral, ada yang bentuk spiral. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, demikian saja sedikit menyampaikan poin-poin penting berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi topik pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya itu adalah klasifikasi bakteri dan juga peran bakteri dalam kehidupan. Klasifikasi bakteri dan peran bakteri dalam kehidupan. Jadi harapan saya supaya kalian bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi, pelajari materi-materi yang berkaitan dengan topik materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Selanjutnya juga karena kita sekarang masih dalam keadaan pandemi COVID-19, kalian tetap memperhatikan hidup sesuai dengan protokol COVID-19, ya? Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Saya minta kita semua untuk berdiri. Mari saya minta memimpin kita menutup pelajaran kita hari ini. Berdoa. Bapak Guru serta teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Oke, dengan demikian pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.